Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Kakak harap semua di rumah tetap sehat dan bersemangat. Nah, hari ini Kak Nini, Kak Syokeng, dan juga Kak Fausta akan mengajak adik-adik semua untuk memuji Tuhan. Karena Tuhan sudah baik, ya. Tuhan sayang dengan kita semua. Mari kita mau nyanyikan bersama-sama, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Yuk kita akan berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih Engkau sudah kumpulkan kami di tempat ini. Kami boleh beribadah secara online. Tuhan, kiranya Engkau akan memimpin ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga selesai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih semangat semuanya? Iya, Yesus mengasihi kita semua. Kasihnya lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari lautan, setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih
Karena Tuhan sudah mengasihi kita semua, kita juga mau mengasihi teman kita, saudara kita, ya. Nah, karena itu kita mau nyanyi bersama-sama, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah adik-adik, waktunya kita memberikan persembahan. Persembahan yang sudah disiapkan bisa dititipkan di mama-mama saat ibadah di gereja. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kami sudah bisa beribadah secara online. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan ini supaya menjadi berkat bagi kemuliaan kerajaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan nyanyikan satu pujian, Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Lipat tangan, matanya ditutup ya. Yuk kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus,
Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengikuti firman Tuhan yang disampaikan dengan baik. Engkau urapi setiap kami yang mendengarkan supaya kami bisa mengerti dan mau melakukan firman-Mu yang ditaburkan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Sudah siap ya mendengarkan firman Tuhan? Iya, itu sudah duduk rapi, ya semuanya sudah mendengarkan dengan baik. Yuk kita akan membaca Alkitab dulu. Firman Tuhan hari ini yang diambil dari kitab Amsal pasal 17 ayat 17 yang berbunyi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Yuk semuanya ulangi lagi ya firman Tuhannya. Amsal 17 ayat 17 yang bunyinya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, anak-anak, siapa di antara kalian yang memiliki teman? Iya, di sana ada ya 1, 2, 3. Banyak sekali yang mempunyai teman ya. Sekarang Bu Dwi akan tanya, siapa yang memiliki sahabat? Kalau yang memiliki sahabat sepertinya nggak banyak ya. Dari sini Bu Dwi lihat hanya beberapa saja yang mempunyai sahabat. Yuk sekarang kita akan bersama-sama anak-anak mendengarkan firman Tuhan seperti dari Amsal 17 ayat 17. Siapakah sahabat itu? Ya, sahabat adalah seorang teman yang baik yang bisa ada di samping kita, yang bisa menghibur kita dikala kita sedang susah atau sedang sedih, dan mereka juga bergembira ketika kita sedang bahagia. Yuk kita akan dengarkan firman Tuhan ya. Ada seorang penggembala yang bernama Daud. Dia mempunyai ayah yang bernama Isai. Isai memiliki beberapa domba yang diserahkan kepada Daud. Isai berkata kepada Daud, "Daud, kamu harus mengembalakan domba-domba ini supaya domba-domba ini mendapatkan kebutuhan makannya." Dan Daud pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapak Isai. Setiap hari Daud pergi ke tempat yang subur, yaitu di tanah yang hijau, yang berumput hijau. Ada air yang mengalir dan Daud bersama dengan domba-dombanya berada di sana. Domba-dombanya selalu mengikuti kemana Daud pergi. Tetapi tiba-tiba domba-domba itu diserang oleh seekor singa yang ganas. Singa itu akan menerkam domba-dombanya. Ketika Daud melihat apa yang dilakukan oleh singa, Daud lari, dia mengambil ketapelnya, kemudian dia memukul singa itu sehingga singa itu menyerang Daud. Dan ketika singa menyerang Daud, Daud melawannya sehingga singa itu terpukul kalah dan singa itu mati. Sehingga Daud bisa menyelamatkan domba-dombanya dari serangan singa yang sangat ganas. Pada waktu itu, Daud ingin pergi berperang. Dia berperang untuk melawan musuh bangsa Israel yang suka menghina bangsa Israel. Dan Daud berusaha untuk melakukan peperangan itu. Dan singkat cerita, Daud mengalami kemenangan. Ketika Daud mengalami kemenangan, semua rakyat Israel sangat senang. Raja Saul pun juga senang. Dan Raja Saul memberikan hadiah istimewa kepada Daud, yaitu Daud diperbolehkan tinggal di istana. Di istana, Daud sangat senang karena bisa berjumpa dengan para prajurit-prajurit yang ada di lingkungan kerajaan. Dan
Di istana pun Daud bisa makan sehidangan dengan Raja Saul dan keluarganya. Daud sangat senang sekali, bahkan kehidupannya sangat makmur di situ. Dia tidak mengalami penderitaan, hanya sukacita yang dialami. Tetapi kadang-kadang Daud merasa kesepian. Nah, ketika kesepian itulah Tuhan memberikan seorang teman kepada Daud. Siapakah dia? Ya, dia adalah Yonatan. Yonatan adalah anak Raja Saul. Dan Yonatan ternyata seorang anak yang sangat baik dan menganggap Daud menjadi sahabatnya. Setiap hari Yonatan dan Daud melakukan pekerjaan bersama-sama, bahkan bermain bersama-sama dan belajar memanah bersama-sama. Suatu hari Yonatan memberikan hadiah kepada Daud. Yonatan menyerahkan baju perangnya, menyerahkan pedangnya, dan menyerahkan panahnya untuk Daud, supaya ketika Daud berperang, Daud bisa memakai perlengkapan itu. Sungguh alangkah baiknya Yonatan kepada Daud. Demikian juga Daud juga baik kepada Yonatan. Dan akhirnya mereka sepakat untuk menjadi sahabat sampai dia dipanggil oleh Tuhan. Nah, demikian anak-anak cerita tentang persahabatan Daud dan Yonatan. Nah, anak-anak, dari cerita tadi kita bisa melihat ya, persahabatan Daud dan Yonatan begitu erat. Ketika anak-anak menjadi sahabat, misalnya cowok dengan cowok ya sahabatnya pastinya, kemudian cewek dengan cewek itu juga menjadi sahabat. Apa yang dilakukan seorang sahabat untuk masa-masa sekarang ini anak-anak? Ya, kalian bisa memberikan sahabat kita itu hal-hal yang penting. Kalau tadi Yonatan memberikan baju perang, kemudian memberikan pedang, memberikan panah. Nah, kalau zaman sekarang, apa yang bisa kita berikan kepada sahabat kita? Iya, kita bisa memberi masker, ya kan? Zaman sekarang itu penting sekali masker digunakan. Maka anak-anak, kalau kita melihat sahabat kita, loh kok nggak pakai masker? Nah, kita beri, ayo pakai masker. Berarti kita mengingatkan supaya sahabat kita bisa mematuhi protokol kesehatan. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk sahabat kita lagi? Ya, ketika berada di sekolah, nanti di tahun ajaran baru kan rencana ada tatap muka ya anak-anak. Ketika tatap muka, kamu bertemu dengan sahabat-sahabatmu di sekolah. Nah, kalau ketemu dengan sahabat-sahabat sekolah, ingat, kalau dulu kalian bisa berpelukan, ya, bisa rangkulan, bisa bercanda bersama-sama, deket-deketan. Tetapi sekarang beda loh. Kalau anak-anak itu memiliki sahabat dan menjadi sahabat yang baik, ingat protokol kesehatan. Harus apa? Iya, menjaga jarak dengan teman kita. Bukan berarti kita itu nggak mau dekat-dekat dengan dia, tetapi kita itu menjaga kesehatan teman kita. Berarti kita sayang kepada sahabat kita, kepada teman kita. Maka di sekolah nanti kita harus jaga jarak, ya 1 meter minimal. Nah, begitu ya anak-anak. Karena sekarang suasananya beda. Ya, kita harus mematuhi protokol kesehatan supaya sahabat kita itu diselamatkan dari penyakit COVID-19. Setuju? Wah, setuju semua ya. Dan ketika bermain tidak boleh bergerombol, tetapi kita bisa mencari tempat yang aman ya untuk bermain supaya tidak berdekatan dengan teman kita. Ya, mungkin di tempat tersendiri. Nah, di gambar itu ada seorang anak TK yang sedang bermain, itu bahkan diberi kotak, ya kan? Kemudian bermain di situ, temannya di sebelah sana juga bermain. Nah, anak-anak,
itulah yang bisa kita lakukan ketika kita menjadi sahabat yang baik buat teman-teman kita di masa sekarang ini, karena situasinya sudah berbeda. Ingat ya anak-anak, dari Amsal 17 ayat 17 tadi, seorang sahabat itu harus menjadi orang yang bisa bersama-sama dalam kesukaran dan juga bisa bersama-sama dalam kegembiraan. Nah, sekarang itu kan masa sukar ya. Masa sukar, bagaimana sukarnya? Karena penyakit COVID-19 terus menyerang dan kita tidak bisa melawannya kalau kita tidak mematuhi protokol kesehatan. Maka sesuai dengan perintah Tuhan kita harus taat. Ya. Kita harus menyayangi sahabat kita dengan cara yang seperti masa-masa pandemi ini. Apa yang dilakukan? Memberi masker. Iya. Ya, kemudian kita boleh menjaga jarak, bukan berjabat tangan ya, tetapi menjaga jarak ketika sekolah, ketika bermain, supaya kita semuanya sehat. Setuju ya anak-anak? Yuk, sekarang kita akan mendengarkan sebuah pujian ya, yang tadinya kita mungkin belum punya teman, belum punya sahabat. Sekarang kita bisa punya sahabat yang baik. Dengarkan ya. Anak-anak, mari kita mendengarkan pujian terlebih dahulu ya. Yuk, kita dengarkan bersama-sama pujian ini. Aku mencari teman yang baik, teman yang baik, teman yang baik. Aku mencari teman yang baik, di mana temanku yang baik? Aku mendapat teman yang baik, teman yang baik, teman yang baik. Aku mendapat teman yang baik, di sini temanku yang baik. Mari anak-anak kita berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Silahkan kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih hari ini Tuhan mengingatkan kami supaya kami bisa menjadi sahabat yang baik dan mempunyai sahabat yang baik. Kami bisa saling berbagi kepada mereka. Tetapi zaman sekarang lain ya Tuhan, kami boleh berbagi hal-hal yang positif untuk pandemi ini. Engkau tolong kami supaya kami bisa mematuhi protokol kesehatan dan kami boleh menjaga kesehatan sahabat yang ada di sekeliling kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.